Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Agara Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif untuk SNBT tahun 2023. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Soal nomor 1, 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB menyatakan peluang kejadian B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Ya, ini P mewakili PB dan Q 3/10. Kita jawab. Banyak kejadian B atau kita buat NB ya, itu sama aja dengan kombinasi 32 dikali kombinasi 21. Kenapa? Karena merah diambil 2, ya, sedangkan putih diambil 1. Nah, ini kejadian sama-sama nih ya. Nah, jadi kombinasi 32 dikali kombinasi 21 itu 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, untuk semua kejadian yang mungkin itu kombinasi dari semuanya ya, 3 tambah 2, 5, dan bola yang diambil itu 3 ya. Ya, kombinasi 5, 3, itu 10. Nah, sehingga peluangnya itu NA per NS ya, sama dengan 6/10. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai P itu lebih besar dari Q. Nah, 6/10 lebih besar dari 3/10. Nah, jadi jawabannya itu P lebih besar dari Q ya. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2, bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 1 kurang dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, ini P mewakili negatif 2X dan Q itu 2. Nah, mana yang benar? Kita bahas ya. Nah, 2X tambah 1 lebih kecil dari 4, kemudian 4-nya kita kurang 1, itu jadi 3, ya. Jadi 2X-nya lebih kecil dari 3. Nah, kalau kita kali negatif, itu negatif 2X, tandanya berubah arah ya, lebih besar negatif 3. Nah, lebih kecil jadi lebih besar. Nah, jadi negatif 2X itu lebih besar dari negatif 3. Nah, kenapa kita cari negatif 2X? Karena di sini P-nya adalah negatif 2X. Nah, karena P-nya negatif 2X, nah maka P itu lebih besar dari negatif 3. Nah, jadi nilai P itu, nah di sini ada negatif 3, nah lebih besar dari negatif 3 dan lebih kecil dari 2, atau P-nya lebih besar dari 2. Nah, ada dua kemungkinan di sini. Kalau kita ambil kemungkinan pertama, nah itu jadinya P lebih kecil dari Q. Nah, kalau kita ambil kemungkinan kedua, nah itu jadinya P-nya lebih besar dari Q, lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, jadi tidak bisa kita ambil kesimpulan nilai P dan Q-nya itu ya. Nah, jadi hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Jawabannya D ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3 ya, titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC, kubus ABCDEFGH dengan PA banding PB sama dengan 1/2, dan BQ banding QC sama dengan 1/1. Manakah dari ketiga pernyataan berikut bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Ya, ini dia. Yang pertama, perbandingan volume limas PBQF dan volume kubus ABCDEFGH itu 1/18. Yang kedua, perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD sama dengan 1/6. Dan yang ketiga, PQ dibanding AC itu sama dengan 1/2. Nah, mana yang benar itu ya? Oke, kita bahas. Nah, ini ada gambar ya, kubus ABCDEFGH dan limas PBQF. Nah, kita cari yang pertama ya, nomor 1. Yang pertama itu volume limas PBQF, volume limas PBQF ya dibanding dengan volume kubus ABCDEFGH ya, ABCDEFGH ya.
Nah, sama dengan, nah kita lihat di sini bahwa AP dibanding PB itu 1:2 ya. Artinya di sini 1 bagian, di sini 2 bagian. Nah, kalau kita buat misalnya AB-nya itu panjangnya 1 satuan, ya 1 satuan, itu berarti P ke B-nya 2/3, sedangkan A ke P-nya 1/3 gitu ya. Nah, kemudian B ke Q dan Q ke C itu 1:1, ya berarti dibagi 2 ya, setengah ya gitu ya. Volumenya ya luas alas ya, segitiga siku-siku itu setengah, sepertiga di depan ya, volume 5 setengah dikali tingginya BQ atau PB ya, berarti 2/3 duluan, boleh dikali 2/3 dikali 1/2. Nah, banding, nah volume kubusnya yaitu 1 kali 1 kali 1 ya, sama dengan, nah ini yang di atas jadi berapa nih, ini 2-nya habis ya, 1/3 kali 2 6 kali 3 18, 1/18 ya, banding 1, nah atau sama dengan 1/18 ya. Nah, jadi nomor 1 itu benar ya, 1/18 ya, benar. Oke, nomor 2 kita cek perbandingan volume luas ya, segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD sama dengan 1/6. Nah, luas segitiga PBQ ya, luas segitiganya dibanding luas segi 4 ABCD ya, sama dengan, nah luas PBQ itu setengah dikali alasnya kita anggap setengah ya, BQ, dan tingginya kita anggap PB ya, 2/3 ya, karena siku-sikunya di B di sini ya. Nah, ABCD itu AB dikali BC ya, sisi dikali sisi, 1 dikali 1 ya, sama dengan yang di atas ini habis ya, 2 dibagi 2 1, yang di atas tinggal 1 dikali 1 dikali 1 2 kali 1 kali 3 6 ya, 1/6/1 atau sama dengan 1/6 ya. Ini benar ya, nomor 2 benar ya, jadi nomor 1 dan 2 benar. Nah, untuk yang ketiga ya, PQ dibanding AC, PQ dibanding AC sama dengan, nah PQ itu sisi miring dari PBQ, segitiga siku-siku. Nah, kita pitagoraskan aja ya, sama aja dengan akar dari PB nya 2/3 ya, 2/3 pangkat 2 tambah BQ nya setengah pangkat 2 dibanding dengan AC nya diagonal sisi ya, diagonal sisi itu akar 2 dikali sisi, berarti akar 2 dikali 1 akar 2. Oke, sama dengan, nah ini 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4/9 tambah ini 1/4 ya, 1/4 diakarkan per akar 2 sama dengan ini jadi perkali 4 16 tambah 9 25 ya, 25/36 penyebutnya per akar 2 sama dengan 5/6 per akar 2 atau sama aja dengan 5/6 akar 2 atau 5/6 akar 2. Nah, ini dia. Berbeda ya. Di sini 1/6 akar 2. Nah, berarti pernyataan yang ketiga ini salah ya. Nah, ini salah, ini benar. Jadi jawabannya di sini B ya. Pernyataan 1 dan 2 saja benar ya, B ya, B. Oke, next kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4 ya, diketahui segitiga ABC dengan sudut B 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ya cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Pernyataan pertama, sudut A dikurang sudut C sama dengan 20 derajat. Pernyataan kedua, sudut A lebih kecil dari sudut C. Nah, mana yang memenuhi dari A, B, C, D, E ini ya? Nah, kita jawab. Karena sudut B 30 derajat, maka A tambah C ya, sudut A tambah sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut B. 180 dikurang 30, 150 derajat. Nah, itu dia ya. Karena jumlah nilai dari sudut segitiga itu 180 derajat ya. Nah, kemudian sudut A ditambah sudut C sama dengan 150 derajat. Nah, dari pernyataan pertama, sudut A dikurang sudut C sama dengan 20 derajat. Nah, dari dua pernyataan ini yang diketahui dan pernyataan pertama,
itu bisa menjawab apakah segitiga ABC ini siku-siku. Nah, kita eliminasi, nanti dapat A-nya, dapat C-nya gitu ya. Nah, kalau sudah dapat A, dapat B, dapat C, nah kita lihat ada nggak 90 derajat. Kalau ada 90 derajat, maka segitiga ABC siku-siku. Kalau tidak ada 90 derajat, maka segitiga ABC bukan siku-siku. Nah, dari pernyataan satu ini bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaannya ya. Nah, kalau kita lihat pernyataan yang kedua, nah sudut A lebih kecil dari sudut C. Nah, ini belum tentu bisa menjawab pertanyaan dari apakah segitiga ABC ini siku-siku. Belum tentu bisa menjawab ya. Pernyataan dua saja itu tidak cukup untuk memutuskan apakah segitiga ABC itu siku-siku ya. Nah, jadi jawabannya di sini A ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5 ya, diketahui B sama dengan 2C dan B kurang D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Pernyataan pertama itu D sama dengan 2C kurang 3. Nah, pernyataan kedua itu B kurang 2C sama dengan 0 ya. Nah, oke, kita cek dulu ya. Nah, yang diketahui itu B sama dengan 2 kali C atau 2C dan B kurang D sama dengan 3 itu bisa kita peroleh. Nah, dengan mensubstitusi B-nya ini 2C ya. Jadi di sini 2C kurang D. Nah, ini B-nya diganti dengan 2C kurang D sama dengan 3. Ini dari yang diketahui ya. Nah, kemudian dari yang pernyataan pertama itu D-nya sama dengan 2C kurang 3. Kalau kita substitusi ke ini 2C kurang D ini sama dengan 3. Nah, akibatnya 2C kurang 3. Nah, ini 2C-nya habis. Nah, jadi 3 sama dengan 3. Nah, ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, apakah D bilangan prima? Nah, tidak bisa kita jawab di sini karena di sini tidak ada solusinya yang bisa diambil ya. Oke. Kemudian yang pernyataan kedua, B kurang 2C sama dengan 0. Nah, ini kalau kita 2C-nya ke kanan, ini jadi B sama dengan 2C. Nah, ini sama aja dengan yang diketahui di sini, B sama dengan 2 dikali C. Nah, sama dengan persamaan yang diketahui gitu ya. Nah, sehingga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, tidak bisa dijawab dengan pernyataan kedua juga itu. Nah, jadi jawabannya itu pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Jawabannya E ya, E. Demikian 5 soal dari kami yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.